sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Nah, kali ini kita berjumpa kembali di pengajaran dan kreativitas sekolah minggu dari Biro Semirna. Adik-adik yang baik, persiapkan hatimu. Kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Tuhan memberkati. Datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami, yang menyayangi kami anak-anak sekolah minggu, yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 24 sampai ayat 25. Abang akan bacakan kepada kita semuanya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kalau adik-adik sekolah minggu mengikuti pengajaran dan kreativitas sekolah minggu pada minggu lalu, tentu adik-adik mendengarkan dan bahkan udah tahu syair dari lagu buku ND sekolah minggu yang berjudul Harus Saling Sayang. Di situ disebutkan dalam syairnya, cubit-cubit-cubit itu sakit, ejek-ejek-ejek itu jelek. Kita harus saling sayang. Karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena Tuhan kita sayangi. Demikianlah syair dari lagu itu, adik-adik sekolah minggu, yang mengantarkan kita pada khotbah pada minggu ini yang mengatakan dan mengajarkan agar kita saling memperhatikan, saling mendorong, saling mensupport satu sama lain.
dan membiasakan melakukan pekerjaan baik. Adik-adik sekolah minggu, abang punya cerita nih tentang khotbah ini. Jadi ada seorang anak sekolah minggu, kita sebut saja namanya Agus ya. Agus adalah anak sekolah minggu yang rajin setiap minggu melakukan atau mengikuti kebaktian sekolah minggu. Nah, di suatu saat adik-adik, dia datang menjumpai bapaknya di rumah. Pada hari Minggu juga dia mengatakan, "Bapak, aku nggak mau lagi mengikuti kebaktian sekolah minggu." Lalu sang bapak terkejut mendengarkan perkataan dari Agus. Dia menjawabnya, "Mengapa kamu tidak mau mengikuti kebaktian sekolah minggu lagi, Agus?" Lalu jawab Agus, "Begini Pak, karena di kebaktian sekolah minggu itu teman-teman tidak serius mengikutinya. Mereka lebih suka bermain handphone, mendengarkan guru-guru sekolah minggu. Mereka tidak fokus kepada ujian, firman Tuhan, dan kegiatan lainnya di ibadah sekolah minggu." Lalu sang ayah, sang bapak bingung untuk menjawab. Lalu pada waktu yang berikut, bapaknya memanggil Agus dan menyuruh dan memberikan tugas kepada Agus untuk menjawab pertanyaan dari Agus itu. "Gus, ketika kamu nanti ke gereja, kamu tidak perlu datang atau duduk bersama teman-temanmu. Tetapi tugas yang akan Bapak berikan kepadamu adalah bawalah secangkir gelas berisikan air, lalu berjalanlah mengelilingi gereja itu. Jangan sampai tumpah, dan lakukanlah dengan fokus kepada membawa cangkir itu." Lalu adik-adik sekolah minggu, Agus dengan semangat dan bertekad penuh untuk melaksanakan tugas dari ayahnya itu. Lalu pada waktu itu juga Agus langsung berjalan mengelilingi gereja, membawa secangkir yang berisikan air penuh untuk tidak tumpah dan tetap dalam keadaan sama ketika dia mengakhiri mengelilingi gereja. Lalu adik-adik sekolah minggu, Agus ternyata melaksanakannya dengan baik. Tidak ada setetes air pun yang tumpah dari gelas itu. Adik-adik sekolah minggu, selanjutnya Agus memberitakan itu kepada ayahnya, kepada bapaknya. "Ayah, saya sudah sukses untuk melaksanakan tugas dari bapak, dari ayah." Lalu sang ayah mengatakannya kepada Agus, bertanya kembali kepada Agus, "Gus, apakah ketika engkau mengelilingi gereja itu ada yang bermain handphone?" Lalu jawab Agus, "Tidak ada Bapak, karena saya fokus kepada gelas yang berisikan air itu." Lalu kemudian ayahnya bertanya kembali kepada Agus, "Gus, apakah di dalam gereja itu ada yang saling menjelekkan, ada yang ribut, ada yang bertengkar, ada yang berkelahi seperti yang kamu saksikan minggu-minggu yang lalu?" Lalu jawab Agus, "Tidak ada Pak, karena saya selalu fokus kepada gelas yang berisikan air." Adik-adik sekolah minggu, lalu ayah Agus berkata, demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh Agus ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Fokuslah kepada tujuan untuk mengikuti ibadah itu. Tidak mempertimbangkan respon-respon dari yang lain atau tindakan-tindakan lain seperti yang dikatakan Agus tadi. Dia menemukan ada orang yang menjelek-jelekkan kawan-kawannya, ada yang ribut, ada yang bermain handphone. Tetapi cerita tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita fokus dan tetap pada tujuan kita mendengarkan firman Tuhan, maka tidak ada hal lain yang mengganggu mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah tersebut.
Adik-adik sekolah minggu, janganlah kualitas atau niat baikmu melakukan pekerjaan baik, mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah terganggu karena keadaan sekitar. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, demikianlah firman ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Karena disitulah ditemukan kebahagiaan. Karena disitulah kita temukan Tuhan Yesus. Karena disitulah kita bersekutu bersama-sama dengan kawan-kawan dari latar belakang yang berbeda, dari tujuan mengikuti peribadahan yang berbeda-beda, tetapi yang dikatakan atau yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kita untuk saling memperhatikan, mendorong, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, melakukan pekerjaan baik itu bisa juga loh dimulai dari rumah. Kalau orang tua kita meminta atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu menjadi tugas kita, kita harus tanggap, kita harus mendengarkannya, dan kita harus melakukannya. Demikianlah pekerjaan baik yang diminta Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anaknya sekolah minggu. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita harus mengenalnya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kebaktian sekolah minggu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dikatakan di dalam firman ini, waktu Tuhan akan datang, waktunya sudah dekat, Tuhan akan datang kepada kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak sekolah minggu yang melakukan pekerjaan baik. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita hafal dan ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan dan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang melakukan pekerjaan baik, Tuhan akan sayangi dan Tuhan akan menyelamatkannya. Marilah kita tetap bersuka cita dan berbahagia, kalaupun adik-adik sekolah minggu sekarang masih tetap berada di dalam COVID-19 yang mengancam kita, tetapi pertemuan-pertemuan ibadah itu bisa kita lakukan di dalam rumah, bisa kita saling berkomunikasi dengan kawan-kawan anak-anak sekolah minggu yang lainnya, bisa kita tetap melakukan persekutuan di dalam COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah terpuji namanya atas kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tetap saling memperhatikan, saling mendorong, saling mendukung, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan rajin mengikuti ibadah. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi tujuan hidup kami, supaya apapun respon, apapun kegiatan yang mengganggu tujuan kami itu, tetapi kami tetap mengingat bahwa Engkaulah tujuan hidup kami, melakukan pekerjaan baik dan melakukan apapun itu. Biarlah itu kami lakukan ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ai molobu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasi
nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida ai molo pungu dua manang tolu nasida
manang tolu nasida bisi doa di lambung nasida aimo. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana tadi khotbah dari Abang Pendeta? Pasti kalian semua sudah mengerti kan tentang khotbah hari ini. Sekilas Abang mau kasih tahu nih sama kalian tadi khotbahnya. Dikatakan bahwa adik-adik sekolah minggu itu harus saling sayang. Harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak boleh mengejek loh adik-adik. Oleh karena itu menjadi anak sekolah minggu yang baik harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kemudian tadi di khotbah juga dikatakan ketika adik-adik mengikuti kebaktian sekolah minggu, adik-adik harus fokus. Iya kan? Harus fokus mendengarkan khotbah, harus fokus mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan yang terakhir tadi dikatakan, ketika adik-adik mempunyai tugas yang diberikan oleh orang tua, kita sebagai anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerjakannya, mengerjakan dengan senang hati. Nah, demikianlah adik-adik pengajaran dan kreativitas sekolah minggu dari Abang Kakak Biro Semirna. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Ingat adik-adik, jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Karena apa? Karena kita tahu sekarang lagi maraknya virus corona. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, demikianlah dari kami adik-adik. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Dadah! Di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Ayo teman buka telingamu, ayo kawan dengarlah firman-Nya. Awas iblis siap mengintaimu, membawamu jauh dari Tuhan. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan
atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Ayo teman, buka telingamu. Ayo kawan, dengarlah firman-Nya. Awas iblis siap mengintaimu, membawamu jauh dari Tuhan. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri.